Ya teman-teman di Sonora Network pagi ini seperti biasa di setiap hari Rabu kita juga akan berbahas mengenai satu hal yaitu Triple U Sales with Eloy Saluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Founder and Director of Capstone Group. Pagi ini kita masih ngebahas tentang rave ya, si Ilis ya. Ini kemarin kita sudah membahas tentang rave selling dan ini kelanjutannya begitu. Kemarin sudah kita membahas tentang apa sih itu rave selling. Nah sudah dijelaskan. Nah kali ini kita akan bahas satu persatu. Baik, dan Triple U Sales with Eloy Saluku, beliau adalah Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Founder and Director of Capstone Group. Jadi kalau Anda ya ingin mendapatkan motivasi-motivasi dengan sudut pandang yang lain, yang berbeda dari yang pernah ada. Betul. Nah Pak ini kita akan sudah bersama beliau di pagi ini ya. Baik. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Bima, Mbak Yulis, dan Pak Eloy ya. Sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Tentu saja pagi ini kita mau belajar satu hal lagi di pagi ini, dan tentu saja kita mau manfaatkan bersama-sama bagi Anda yang ingin meningkatkan penjualan Anda, ingin meningkatkan sales Anda. Bagaimana sih? Mungkin berkali lipat. Mungkin kalau saat ini Anda masih stagnan, Anda mau mencapai satu goal saja kayaknya masih sulit banget itu. Pagi ini kita akan sama-sama belajar. Ternyata ada perkembangan terbaru tentang masalah selling. Namanya rave selling. Kemarin sudah dibahas begitu Pak Elo ya. Betul. Dan pagi ini kita akan menyampaikan kembali perkembangan tentang. Nah kalau kemarin model rave selling ini kemarin sudah filosofinya minggu lalu sudah dijelaskan. Nah kali ini kita mau masuk ke babak berikutnya yaitu leads and referrals. Nah ini apa sih Pak Eloy sebenarnya? Siap. Mas Bima, Mbak Yulis, ini ada beberapa sahabat Sonora yang komentar di Twitter. Saya bilang mereka ingin mendengar hal-hal yang berhubungan dengan motivasi. Walaupun sebetulnya selling itu kan juga berbicara mengenai motivasi. Tetapi saya ingin dalam segmen yang pertama ini kita mau menyapa sahabat Sonora dari sisi Theocentric Motivation-nya dulu. Nanti baru di segmen kedua kita masuk lebih dalam di dalam how to generate leads and referrals. Karena setelah acara kita minggu lalu itu ada beberapa sahabat Sonora yang juga nge-tweet dan bilang kok rasanya rave selling itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menutup transaksi penjualan. Padahal sebagai seorang salesperson kita kan dikejar target dan waktu begitu. Dan kita nanti akan clear up, kita akan jelaskan hari ini bahwa memang rave selling juga menginginkan seperti apa yang teman-teman sales inginkan, yaitu apa? Sukses dalam waktu cepat, bukan hanya cepat tetapi juga mudah dan bisa memberikan keuntungan yang banyak. Tetapi sebelum ke sana kita mau menyapa karena ada beberapa sahabat Sonora tuh yang sharing ya. Ada di antara mereka yang sekarang sedang merasa sedih, merasa kecewa, mungkin pasangannya mendapatkan penyakit. Satu teman itu istrinya kena kanker Mbak, dan sudah 8 minggu lalu itu ke-19 kali itu di kemo ya. Dan ini bukan kehidupan yang mudah untuk dijalani ya, karena memang ada hal-hal yang terjadi dalam hidup manusia itu tidak selalu sama seperti apa yang kita inginkan. Betul. Kita bertemu seperti ini, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, tetapi siapa yang mengenal hati manusia yang terdalam? Bahkan Henry Nouwen itu pernah mengatakan satu kalimat yang bagus sekali. Di dalam pemikiran-pemikiran beliau, dia mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan adalah perjalanan dari satu kehilangan kepada kehilangan yang lain. Yang artinya adalah itulah kehidupan secara realnya. Dan di saat terjadi hal-hal seperti itu, maka manusia itu bisa sampai di pojok begitu ya. Dan dia bisa kehilangan harapan, dia bisa putus asa. Jadi jangankan berpikir mengenai rave selling, untuk dia bisa bersambung hidup di hari ini saja rasanya berat sekali. Nah, jadi kita mau menyapa sahabat Sonora bagi teman-teman yang sedang mengalami hal seperti itu. Mungkin ada yang mendengarkan di dalam penjara. Kita mau mengatakan satu hal bahwa there is hope. Masih ada harapan. Saya berani mengatakan itu oleh karena saya sendiri pernah mengalami hal-hal yang sampai terpojok seperti itu. Itulah sebab pada September 97 saya sampai pada detik-detik saya mau mengakhiri hidup di Melbourne di Australia. Dan itu semua dirangkum di dalam buku yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda di dalam novel True Story Elo yang sekarang hadir di Gramedia. Tetapi sahabat Sonora, saya mau menyampaikan satu hal bahwa ada
5 kemungkinan alasan kenapa manusia mengalami apa yang dialami. Apakah itu kesuksesan maupun kegagalan. Apakah itu kesehatan maupun penyakit. Apakah itu keterpurukan atau berbagai macam hal yang lain. Jadi ini perlu dipahami oleh sahabat Sonora supaya ketika mengalami situasi apapun itu bisa kuat karena dia tahu kemungkinan alasannya apa nih. Yang pertama itu di dalam bahasa spiritualnya orang sering mengatakan takdirnya memang sudah begitu. Tetapi di dalam terminologi kita menyebutnya itu adalah God's will. Bahwa Tuhan itu punya namanya kehendak. Karena kalau beliau tidak punya kehendak, namanya bukan Tuhan lagi. Begitu ya. Nah apa itu? Ya termasuk kita lahir dari ibu dan bapak siapa. Kan kita tidak pernah memilih, Mas Bima. Itu sebab kalau saya memberikan training, saya selalu berkata, kalau Anda lahir dari keluarga miskin, dari orang tua yang berantakan, keluarga yang hancur-hancuran, itu bukan salahmu. Oleh karena Anda tidak pernah diberikan pilihan untuk memilih siapa yang menjadi orang tuamu dan akan lahir sebagai suku apa. Tetapi kalau mati sebagai orang yang tidak berkualitas, itu baru salahmu. Oleh karena setelah Anda besar, semua manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, jadi apapun yang sekarang sahabat Sonora sedang alami, termasuk sahabat-sahabat yang sedang terkena penyakit, pertanyaannya adalah, mungkinkah ini karena memang sudah menjadi ujian? Dan lakonilah. Tetapi ada kemungkinan yang kedua, yang namanya adalah humans free will. Jadi manusia diberikan kehendak bebas juga, Mas Bima. Nah, di dalam humans free will ini adalah kalau Anda batuk-batuk terus begitu ya, dan dokter sudah mengatakan berhentilah, kurangin rokoknya, dan ternyata Anda tidak menguranginya, kalau sampai akhirnya Anda itu terbaring di rumah sakit, Anda jangan menyalahkan Tuhan dan berkata ini takdir. Anda salah besar, karena itu adalah hasil dari pilihan-pilihan Anda. Nah, di dalam motivasi-motivasi umumnya, kita bersentuhan dengan yang kedua ini, bagaimana manusia bisa mengambil pilihan-pilihan yang lebih bijaksana dalam hidupnya. Tetapi ada yang ketiga, yang namanya adalah natural law. Natural law ini adalah hukum alam, yang artinya kalau Anda jatuh atau loncat dari lantai 5, ya sudah pasti Anda pasti tulangnya akan patah-patah. Kalau Anda sudah punya suami atau punya istri, lalu di tempat kerja Anda itu berdekatan dengan wanita lain. Kalau kita sebagai pria nih, Mas Bima, misalnya Mas Bima dekat terus dengan Mbak Yuli, sarapan bersama, pergi bersama, ngobrol bersama. Survei membuktikan ternyata di situ bisa tumbuh benih-benih cinta. Hati-hati. Dan akhirnya kalau nanti laki-laki dan wanita yang sudah punya pasangan ini dan berkata, aku sayang kamu, dan Mbak, ini hanya contoh aja ya, Mbak Yulis mengatakan aku juga, lalu memutuskan untuk ayo kita pacaran dan kita jadian saja. Loh, tapi kan kita sudah punya keluarga. Oh, tidak apa-apa, ini pasti kehendak yang kuasa. Salah besar. Oleh karena yang sedang terjadi itu natural law, itu adalah hukum alam, bahwa memang kambing dan domba bahkan dan ayam kalau berjalan lama terus berduaan, memang lama-lama kambing-kambing ini ditemukan yang betinanya bisa hamil juga. Kenapa? Karena itu natural law. Orang kalau terus bersama-sama, tumbuh benih-benih sayang di sana. Dan yang keempat, sahabat Sonora, yang namanya adalah evil atau satanic intervention. Artinya apa? Setelah sang kuasa inginkan yang terbaik, Anda ingin yang terbaik. Natural law, Anda tidak merusaknya, Anda mengikuti hukum alamnya. Tetapi ternyata kita hidup di tengah-tengah dunia, Anda percaya atau tidak, ada namanya evil. Makanya namanya Harold Kushner. Ini adalah seorang yang sangat hebat, tetapi dia menuliskan satu buku yang menarik ketika dia mencoba menganalisa kenapa anaknya, putranya yang meninggal ketika masih kecil itu. Dan dia susah membayangkan. Dia berkata, dia adalah seorang rabi yang hebat sekali. Dan bukunya judulnya adalah When Bad Things Happen to Good People. Kenapa kok hal-hal yang jelek, hal-hal yang menyakitkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang baik? Karena Harold Kushner, dia berpikir dia adalah seorang rabi, dia adalah seorang yang baik, mempertahankan kelukuan yang baik. Tapi kenapa kok anaknya itu lahir dengan penyakit yang mengenaskan? Dia tidak bisa memikirkan bagaimana mungkin Tuhan yang baik membiarkan hal-hal yang menyakitkan seperti ini masuk dalam kehidupan manusia. Dan di dalam buku saya yang pertama, Life Success Triangle,
Saya berbicara secara mendalam mengenai hal-hal ini. Sampai seorang filosof berkata begini, mungkinkah Tuhan itu baik tetapi jahat? Atau Tuhan jahat? Karena dia mengatakan begini, kalau Tuhan baik, mana mungkin hal-hal jahat bisa terjadi? Jadi yang kemungkinannya adalah Tuhan itu kalimatnya begini, apakah Tuhan powerful, hebat, tetapi Tuhan tidak baik? Karena kalau dia powerful, Mas Bima, dengan gampang Tuhan akan mengatakan begini, semua orang-orang miskin di pinggir jalan, semua sekarang dapat uangnya. Kan powerful. Tetapi kenapa kok kita bisa melihat ada anak-anak yang diperkosa, ada orang-orang yang dibunuh tidak bersalah? Ini Harukusna. Dan banyak filosof berpikir, how come, bagaimana bisa terjadi? Dan banyak orang yang akhirnya mereka itu sakit hati dan bahkan tidak mau percaya lagi bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena mana mungkin Tuhan yang katanya ustadz, katanya pastor, katanya pendeta, maha pengasih, maha penyayang, bisa muncul berbagai macam kesulitan yang seperti ini. Jadi dikatakan mungkin itu Tuhan baik tetapi tidak powerful, atau Tuhan powerful tapi tidak baik. Oleh karena kalimat yang ketiganya adalah karena kalau Tuhan baik dan Tuhan powerful, pastilah tidak ada kesulitan seperti hari ini. Atau jangan-jangan yang ketiga, Tuhan itu tidak baik dan Tuhan juga tidak powerful. Nah, teman-teman, sahabat sonora dimanapun Anda berada, saya mau membacakan sebuah cerita ya. Nah, ceritanya nanti kudu ditahan dulu. Biar penasaran nih Pak. Luar biasa. Silakan. Biar penasaran dulu nih bagi teman-teman untuk mendengarkan cerita Pak Eloy di pagi ini. Kita break dulu sejenak. Dan untuk Anda yang mau bergabung, selamat pagi untuk semuanya. Silakan bisa kirim SMS 0812 112 9200 atau follow Twitter kita @sonorafm92 atau follow Twitternya @Eloy Salukhu, ELOYZALUKHU. Nah, silahkan nanti bisa bergabung di sana untuk menanyakan tentang topik kita di pagi ini. Tetap bersama kami di Sonora Network. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Ya, masih bersama kami di Triple U Sales with Eloy Salukhu, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Founder and Director of Capstone Group. Nah, tadi Pak Eloy juga mau berbagi cerita yang menarik di pagi hari ini. Dan tentu saja ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Pak Eloy kayaknya udah gak sabar nih Pak mau dengerin ceritanya nih. Nyambung sama yang tadi tuh ya Pak ya, tentang 5 hal itu. Ya. Mas Bima, ini kita sampaikan saya ke sahabat sonora ya. Cerita-cerita ini mereka bisa dapatin dari buku itu. Karena tadi saya hanya janji kita bahas itu hanya di segmen yang pertama. Kalau nggak nanti teman-teman lain yang mengharapkan tentang salesnya juga kecewa. Betul. Kecuali kalau nanti ada di akhir cerita, kalau masih ada waktu kita akan bahas. Tapi sahabat sonora, kalau Anda mau mendapatkan kekuatan-kekuatan dari hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan mengenai hidup yang kadang tidak begitu berjalan seperti yang kita inginkan, ada di buku Life Success Triangle, itu ada di toko buku Gramedia. Nah, sekarang kalau kembali kepada rave selling, Mas, minggu lalu kita ada berbicara ya bahwa rave selling itu relationship based and value creation selling. Artinya kita akan melipat gandakan bahkan sampai 3 kali lipat penjualan kita dengan metode, dengan model yang namanya rave selling ini. Artinya kita itu memulai dengan hubungan baik dan kita memberikan nilai tambah kepada konsumen. Nah, tentu itu memang berbicara mengenai basic filosofinya. Basic filosofi dari rave selling adalah bahwa selling is always about giving and serving. Penjualan itu selalu berbicara mengenai memberi dan melayani konsumen kita. Nah, tadi seperti saya katakan, ada beberapa sahabat yang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu sebab mulai dari sesi hari ini sampai seterusnya kita akan berbicara mengenai rave sales cycle. Jadi di dalam penjualan itu ada cycle-nya. Yang hari ini kita memulai dengan leads and referrals. Tapi untuk refresh pemikiran sahabat sonora, saya mau sampaikan ada secara cepat saja, karena nanti kalau mau yang lebih afdolnya, lebih fullnya, kita akan mengadakan
public training untuk rave selling ini. Dan sahabat Sonora bisa mencatat, kita merencanakannya pada hari Kamis 20 Juni 2013. Dan kalau Anda mau ikut selama 1 hari penuh bertemu dengan saya dan nanti juga ada bintang tamu, Anda bisa mendaftarkan diri melalui SMS di 0813 8578 5704. Saya ulang, kalau Anda sedang menyetir, minggir dulu sebentar dan Anda boleh memasukkan ke dalam handphone Anda 0813 8578 5704. Jadi Anda bisa mendaftar di sana, gampang saja. Anda bisa tinggal SMS nama Anda, lalu tanda spasi, lalu alamat email Anda. Kami akan mengirimkan detail informasi mengenai seminar ini, ya. Nah, sahabat Sonora, yang namanya hard selling, consultative selling, dan rave selling itu kita sudah bahas minggu lalu. Dan ini adalah 10 yang membedakan mereka. Oke, ada yang namanya yang pertama, yang kita sebut prospek di mata salesperson. Jadi prospek itu orang yang mau kita targetkan. Di mata siapa? Di mata si salesperson. Bagi orang yang mindsetnya hard selling, dia melihat prospek itu sebagai target untuk membeli produk dan jasa yang dia tawarkan. Jadi semacam korban berikutnya dah. Siapa yang akan membeli membeli produk dan jasa saya. Itu hard selling. Tetapi consultative selling seperti kita bahas minggu lalu itu sudah jauh lebih hebat, jauh lebih manusiawi, jauh lebih ada servisnya. Tetapi tetap mereka melihat prospek tidak lebih daripada target untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan. Karena berbagai macam teknik termasuk NLP dan hypnoselling yang mereka gunakan pun ujung-ujungnya adalah supaya si prospek membeli produk dan jasanya. Nah, rave selling berbeda. Karena rave selling melihat prospek sebagai pribadi yang dihormati, ditolong, dan dilayani. Jadi mindsetnya sudah berbeda sekali. Nah, yang kedua berbicara mengenai bagaimana salesperson dilihat oleh prospek. Karena cara kita melihat prospek itu juga ternyata mempengaruhi cara prospek melihat kita. Jadi hard selling itu dilihat oleh prospek sebagai seorang dari jutaan salesperson lainnya yang setiap hari dituntut oleh perusahaan untuk mencapai target salesnya. Jadi that's the way, itulah caranya si prospek akhirnya melihat si salesperson. Nah, bagi consultative selling ini sudah jauh lebih baik karena salesperson di situ dilihat sebagai salah seorang dari jutaan salesperson lainnya yang setiap hari dituntut untuk mencapai sales target. Tetapi dibandingkan hard selling, tipe consultative selling dianggap lebih sopan, lebih bersahabat, lebih baik, lebih mengerti kebutuhan si prospek. Namun kalau rave selling akhirnya dilihat sebagai pribadi yang siap menolong, siap melayani, sekaligus ahli dalam bidangnya, sehingga patut untuk dihargai. Jadi beda sekali. Waktu rave seller datang ke satu perusahaan, dia tidak lagi dilihat sebagai orang yang mengganggu kenyamanan saya. Karena Mas Bima dan Mbak Yulis, sebagai seorang salesperson, kita tidak bisa berharap bahwa target-target saya, prospek saya sepanjang hari ini, mereka akan menyambut saya dengan baik, begitu ya, belum tentu. Tetapi paling tidak dengan filosofi rave selling pada akhirnya kita akan dilihat oleh prospek itu sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat bahkan. Nah, betul, butuh waktu untuk sampai ke sana. Tetapi bagi teman-teman sahabat Sonora yang mana tipsnya? Sabar. Kenapa saya membahas ini ya? Karena kalau filosofi dasarnya Mas Bima belum benar, maka sebetulnya rave selling ini tidak akan berbeda dengan metode-metode sebelumnya. Karena justru rave selling berbeda itu di dalam filosofi dasarnya. Nah, yang ketiga nih, hubungan dengan konsumen. Hard selling, umumnya konsumen hanya berbicara saat salesperson mengejar-ngejar mereka atau mereka membutuhkan penawaran. Itu pun seringkali hanya untuk tujuan pembanding dengan vendor lainnya. Jadi orang-orang yang selama ini dan perusahaan-perusahaan yang jualannya itu hard selling sifatnya, itu bertemu dengan si klien itu saat klien meminta penawaran saja. Dan seringkali penawaran ini digunakan oleh klien itu semata-mata untuk membandingkan harga dengan vendor yang lain. Oke. Kita tahan dulu untuk poin berikutnya. Baru 3 ini, masih ada 7 lagi. Ya, tadi dikatakan kalau rave selling inilah membantu. Siapa yang akan saya bantu hari ini, bukan siapa yang saya akan prospek hari ini, begitu ya. Nanti akan dilanjutkan kembali. Tetap bersama kami, kita break dulu untuk tanda waktu berikut ini. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora.
Baik, masih di acara Triple U Sales with Eloy Saluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Founder and Director of Capstone Group. Ya, ini kayaknya udah ada yang nanya Yulis di pagi ini. Tapi pastinya, nanti kalau kita pengen lebih lengkap lagi, lebih gamblang lagi tentang rave selling ini, jangan lupa tanggal 20 Juni 2013 ini ada One Day Interactive Workshop tentang Triple U Sales using Rave Selling Model. Ini nanti pukul 8.30 sampai dengan pukul 17. Jadi selama sehari ini untuk pendaftarannya bisa kirim SMS ke 0813 8578 5704. Tulis nama Anda, spasi alamat email Anda. Nanti info lengkapnya akan dikirimkan kembali, begitu Pak Eloy ya. Betul. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan menarik sekali dari Twitter, juga ada dari Mas Krismanto Dedi ya. Bagaimana nih Pak cara meningkatkan jaringan? Kalau mungkin kita sudah punya jaringan tapi mau ditingkatkan kembali begitu, membina jaringan-jaringan yang sudah network yang ada begitu. Good. Pertanyaan bagus sekali. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Jawaban untuk ini, yang pasti di dalam kita membangun leads and referrals, khususnya leads, memang networking itu adalah sesuatu tips yang sangat penting. Oleh karena di dalam penjualan ada satu istilah namanya the numbers game. The numbers game adalah bahwa semakin banyak orang yang Anda temui, semakin banyak orang yang Anda teleponin, itu semakin besar kemungkinan untuk keberhasilan Anda. Jadi leads itu artinya adalah bank data. Ini adalah data orang-orang yang mau kita prospekkan. Nah, nama-nama ini tentu tidak boleh sembarang nama, harus sesuai dengan STP-nya. Di dalam marketing kita mengenal namanya segmentation, targeting, dan positioning. Sehingga semua salesperson harus betul-betul memahami segmentasi produk atau jasa yang dijual itu seperti apa. Target dari konsumen, target dari pembeli yang diinginkan seperti apa. Contoh, umurnya itu kira-kira range usia dari umur berapa sampai umur berapa. Jenis kelaminnya, apakah hanya pria saja? Karena kemarin situ saya memberikan training di salah satu MLM yang khusus itu produk-produk mereka 99% itu menargetkan kaum wanita. Kenapa? Karena produk mereka itu memperlangsing para wanita-wanita ini. Nah, jadi targetnya mesti jelas. Nah, kalau targetnya sudah jelas, termasuk juga income-nya berapa. Jadi kalau saya menjual barang yang mahal, mobil mahal, saya mungkin bisa mengatakan target saya adalah orang-orang yang punya income 50 juta ke atas. Kira-kira saya jual mobil seperti apa itu? Pasti yang mobil yang mahal. Tetapi kalau saya jual sepeda motor, maka saya bisa menargetkan orang-orang yang katakanlah mereka itu 5 juta ke atas sudah cukup menjadi target sales saya. Nah, kalau STP-nya belum jelas, Mas, ini yang seringkali membuat leads kita, bank data kita menjadi tidak berkualitas. Dan kalau tidak berkualitas, itu nanti membuat semua efek usaha kita untuk memprospek itu menjadi tidak maksimal dan tidak efektif. Contoh, kalimat yang sering kali saya sampaikan di dalam seminar-seminar saya adalah bahwa bukan berapa banyak orang yang Anda telepon dan temui, tetapi yang paling penting adalah apakah Anda menelpon dan menemui orang yang tepat. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana membangun jaringan? Tentu saja setelah Anda tahu STP-nya, Anda membangun jaringan dengan bertemu dengan sebanyak-banyak orang. Salah satunya bergabunglah dengan salah satu komunitas. Komunitasnya pun pikirkanlah komunitas yang memang pas dengan target produk dan jasa Anda. Dan ketika Anda bergaul dalam sebuah komunitas, jangan lupa ya, bayangan saya kalau tidak salah pertanyaan ini ya, kalau berbicara mengenai jaringan kan ini MLM umumnya nih ya. Nah, tentu Anda mesti mempersiapkan satu kartu nama yang memang itu eye catching. Itu kartu nama yang cukup baik. Dan di kartu nama itu mesti jelas nomor telepon Anda dan lain-lainnya.
Dan tentu saja apa yang Anda bawa ketika bertemu dengan orang-orang ini adalah antusiasme. Karena seperti kita pernah bahas 3 minggu yang lalu, your name is your brand. Nama Anda adalah sebuah merek. Maka ada namanya first impression, kesan pertama waktu Anda bertemu dengan seseorang. Kalau Anda tidak antusias dengan produk atau jasa yang sedang Anda jual, jangan pernah berharap Anda bisa berhasil dalam penjualan itu. Bahkan Brian Tracy itu pernah mengatakan kalimat yang menarik. Dia berkata, kalau Anda tidak dengan antusias menjual produk jasa Anda kepada orang tuamu, kepada istri atau suamimu, kepada orang terdekatmu, maka kemungkinan besar Anda tidak akan antusias menjualnya kepada orang lain. Dan kalau Anda tidak antusias dalam menjualnya, maka forget it, lupakan sajalah. Anda tidak akan berhasil dalam dunia penjualan. Now, jadi bagaimana membangun jaringan? Yang paling penting adalah memang Anda mesti bertemu sebanyak-banyaknya orang. Orang sales itu tidak boleh duduk di belakang meja. Kecuali kalau Anda telemarketing. Telemarketing betul, Anda harus hanya menelpon saja. Tapi kalau Anda bukan telemarketing yang menjual lewat telepon, maka sebanyak-banyaknya waktu Anda harus keluar. Nah, kalau Anda perhatikan orang-orang sales yang berhasil di seluruh dunia, mereka pulang kerja, itu mereka bukan langsung pulang lalu nongkrong dengan teman-teman, tapi mereka bergabung dengan salah satu community. Nah, kalau di tempat kami ada namanya Director and CEO Updates. Ini adalah sebuah komunitas khusus para direktur dan CEO. Nah, ini pun kami ngambil layer keduanya. Karena banyak teman-teman saya dulu waktu di Melbourne, dan sekarang banyak lah ya yang mereka pulang ke Indonesia masih umur 30 sampai 35 tahun, bahkan ada yang di bawah umur 30 tahun, tapi sekarang sudah menjadi direktur di perusahaan bapaknya. Nah, mereka sebagai direktur, sebagai CEO bahkan, cuman karena masih muda ya, masih kadang-kadang galau dengan keputusan yang diambil. Nah, bertemu dengan teman-teman yang seperti ini, kami berbicara, bercerita, dan kami akhirnya memutuskan untuk baik kalau begitu kita buat sebuah community yang namanya adalah Directors Update. Dan ini pertemuan sekali 2 bulan. Dan itu komunitas juga. Jadi bahkan para directors pun perlu jaringan. Karena di dalam persaingan yang seperti hari ini, kita nggak bisa sendiri, kita bersinergi. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah jawabannya, ya bertemu dengan sebanyak-banyaknya orang. Tentu ada cara-cara lain untuk leads. Salah satunya adalah memang Anda bisa mengambil database. Kalau Anda bekerja sebagai AO, account officer di salah satu bank misalnya, ada itu bank yang cukup baik hati memberikan database kepada AO ya, kepada orang-orang marketing eksekutifnya. Nah, itulah menjadi bank data Anda. Biasanya database yang diberikan itu minimal 50% kualitasnya sudah baik. Kenapa? Ya, harusnya itu sudah melalui sebuah filtering yang sesuai dengan produk dan jasa yang Anda tawarkan. Tetapi hal yang lain adalah Anda memang perlu melakukan cold calling. Cold calling itu adalah ketika Anda punya satu nama, atau Anda bisa mendapatkan nama itu dari internet. Saya cerita satu kali ya, saya mendapatkan training di salah satu bank. Itu sekitar tahun 2009. Dan saya bisa mendapatkan training di salah satu bank itu karena produk kami ini kan lebih kepada training salah satunya, walaupun di dalamnya ada marketing research, ada consulting, ada coaching dan segala macam. Tetapi waktu pertama kali saya memulai itu, saya menyasar HR director atau minimal HR manager atau sales and marketing director, sales and marketing manager dari sebuah perusahaan. Nah, saya udah jelas tuh bahwa target perusahaan yang saya masuk adalah mesti perusahaan yang punya anak buah atau karyawan di atas 100 orang. Kenapa? Karena kalau dia punya perusahaannya di bawah 100 orang, kemungkinan besar mereka tidak punya budget yang khusus untuk training ya. Walaupun ada beberapa teman yang pernah mengundang perusahaannya itu di bawah 50 orang bahkan, tetapi target saya sebetulnya perusahaan yang di atas 100 orang. Maka saya akan masuk ke Google. Mr. Google itu kan baik hati sekali. Anda tinggal masukin saja. Misalnya saya mau mencari HR director dari sebuah bank, maka saya akan tulis saja di search-nya itu ya, HR director bank XYZ. Itu ternyata memang tidak selalu masuk langsung ke dalam website mereka. Bisa tapi bisa ada misalnya news berita mengenai bank ini, ternyata di situ muncul namanya.
ketika nama itu muncul, itu sudah menjadi tahap pertama. Saya mendapatkan nama. Tentu dari situ harus ada proses selanjutnya yang namanya adalah nanti saya mesti prospecting. Nah, prospecting itu kita bahas minggu depan. Tetapi yang salah satunya adalah database, lalu cold calling. Setelah Anda mendapatkan namanya, Anda mesti menelpon. Live seminars adalah hal-hal yang juga bisa dilakukan oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya Anda bergabung sebagai seorang property agent, maka bergabunglah dengan beberapa orang teman, lalu adakan satu live seminar yang tidak usah harus mahal. Ya, bekerja samalah dengan salah satu kafe misalnya, dan adakanlah acara di sana. Anda juga kalau punya uang, tentu iklan adalah sesuatu yang sangat penting. Namun kalau semua bisa beriklan, Anda tidak membutuhkan talk show ini karena Anda bisa langsung iklan saja. Tetapi kita berbicara pada teman-teman yang memulainya dari bawah. Salah satunya adalah ketika bertemu, lakukan live seminar begitu, tapi mungkin itu masih butuh uang juga. Hal yang lain adalah yang bisa Anda lakukan, tulis blog aja. Blog tentu butuh waktu dan butuh sebuah ketekunan. Tetapi itulah mengenai dunia penjualan. Kalau Anda tidak punya ketekunan dan Anda mau semuanya menjadi mudah, ya itu Anda tidak punya genetika untuk menjadi seorang sales yang berhasil. Blog ada seperti masuk Sonora seperti ini. Kalau buat saya, ini adalah salah satu untuk leads-nya. Saya pernah mendapatkan bertemu dengan 5 CEO hanya karena saya muncul di Sonora. Jadi teman-teman, Anda bisa membuat email, kirimkan kepada 100 orang per hari misalnya. Tentu email itu mesti didesain secara khusus sesuai dengan produk dan service yang Anda tawarkan. Dan kalau Anda mau betul-betul berjuang, katakan pada diri sendiri, saya tidak akan makan malam sebelum saya mengirimkan 100 email kepada 100 prospek saya. Ya, kita harus break dulu. Kita break lagi, kita sambung lagi nanti obrolannya. Tetap bersama kami Sonora Network. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Aduh, banyak banget yang pengen kita pelajari sebenarnya Pak Eloy Saloku dari pagi ini ya. Triple Your Sales with Eloy Saloku. Tapi yang sayang banget nih, waktu juga harus mengakhiri jumpa kita. Dan kayaknya masih banyak yang penasaran dengan ref selling ya Pak. Tenang aja, karena minggu depan kan masih ada ya. Dan nanti sampai bertahun-tahun ke depan kan kita masih ada waktu bersama ya. Iya. Dan kalau masih kurang jelas nanti mau ikutan langsung public trainingnya, nanti siapkan waktu luang Anda di Kamis 20 Juni 2013. One day interactive workshop tentang Triple U Sales using Rave Selling Model. Nah, ini untuk pendaftarannya bisa di 0813-8578-5704. Ketik nama, kemudian spasi alamat email Anda. Info lengkap nanti akan dikirimkan kembali kepada Anda semua. Ya, sayang banget nih Pak waktu kita. Tapi tidak apa-apa, kita akan ketemu lagi Pak ya. Kita akan ketemu minggu depan. Dan kita sudah bahas tadi ya mengenai leads, lebih dalam lagi minggu depan. Referrals juga kita belum sentuh. Betul. Dan bahkan kita belum selesai membahas, masih ada 7 hal yang membedakan antara hard selling, consultative selling, dan ref selling. Tapi untuk sahabat Sonora hari ini, selamat berjuang ya. Lakukan terus yang terbaik. Dan kita ketemu minggu depan ya. Oke. Saya Bima. Dan seperti biasa, salam penutupnya, Triple Your Sales. Sure, I can. Salam sukses. Triangle. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Selamat pagi, selamat ketemu lagi minggu depan. Thank you.